Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Mr. Agus, di channel saya, Wista Wardana. Jadi, hari ini saya ingin melakukan unboxing lagi ya. Jadi kebetulan kemarin-kemarin itu laptopnya selalu Asus ya, merek Asus. Jadi sekarang saya kedapatan laptop selain merek Asus, yaitu HP. Jadi saya mau unboxing salah satu laptop HP yang mana harganya sangat terjangkau dan cukup layak untuk dibeli bagi kalangan pelajar, siswa ya, yang bagaimana di saat pandemi ini sangat membutuhkan piranti laptop tentunya untuk pembelajaran jarak jauh ya, atau daring dalam jaringan. Jadi bagi yang membutuhkan laptop dengan harga terjangkau tapi dengan performa yang cukup mumpuni serta dengan desain yang berkelas, inilah jawabannya. Check this out. Oke, nah inilah barangnya. Jadi ini adalah HP 14S CF 2017 TU. Jadi itu kodenya. Dan untuk penamaan laptop HP memang agak ribet ya. Jadi saya juga sulit untuk menghafalkan kode-kodenya karena kodenya itu saya nggak tahu sih arti-arti dari kodenya. Yang paling depannya aja setelah HP 14S itu biasanya 14S itu artinya 14 inch ya. Jadi layarnya berukuran 14 inch. Kalau misalkan HP 15S gitu, berarti HP yang ukuran layarnya 15 inch dan seperti itu seterusnya. Cuma kalau setelah itu ada kode-kode CF 2017 TU itu saya sangat bingung sebenarnya apa kode-kode arti dari kode itu. Tapi yang pasti nggak usah pedulikan kodenya, yang penting kita dapat barangnya dan murah, terjangkau, dan desainnya juga modern. Nah, di dalam paket penjualan ya, ini laptopnya saya dapatkan harganya sebesar 5.100.000 ya, yang mana ini tidak hanya mendapatkan unitnya saja tapi juga sudah bonus Office Home and Student 2019 yang berlaku seumur hidup ya, senilai 1.799.000. Habis itu kalian juga dapat Windows 10 original dari HP. Habis itu juga dapat wireless mouse 200 ya, yang lumayan keren. Dan ditambah juga ini tas jinjing ya dari HP yang dinamakan HP 15.6 value top load. Jadi ini tas yang bisa digunakan untuk kalian bawa-bawa laptopnya nanti ya. Jadi cocok tasnya untuk pelajar maupun pebisnis. Nah itu sih ya. Saya rasa ini nggak perlu di tasnya sama mouse nggak perlu di unboxing ya, kayaknya udah biasa ya. Mouse-nya bisa kalian temukan di banyak toko ya. Paling harganya kira-kira 100 sampai 150.000. Kalau tasnya memang tidak diperjualbelikan, tapi kalau beli laptop HP biasanya pasti dapat tas. Oke, dari dulu sih gitu. Nah, kita langsung saja unboxing unit laptopnya ya. Jadi ini adalah laptopnya, kita unboxing saja. Oke, ini jadi baru diambil kemarin dari toko, langsung saja di unboxing. Oke, udah gitu aja unboxingnya. Bisa ya, unboxing cuma paling beberapa menit aja. Nah, yang lama itu adalah mereview barangnya. Jadi gini, di dalam boxnya ada unitnya tentunya ya.
unit laptopnya. Habis itu ini kabelnya dan adaptornya ya, ini tegangan adaptornya 45 watt ya, colokannya standar. Habis itu ada apa nih ya, petunjuk konfigurasi ya, petunjuk konfigurasi udah biasa. Langsung ini ada kartu garansi dan manual product user guide ya. Nah, itu aja isinya. Jadi tidak banyak yang perlu dibahas dari barang-barang yang didapat. Yang perlu banyak dibahas adalah unit laptopnya. Oke. Nah, jadi kesan pertama saya ketika mengambil laptop ini dari dusnya, dari kotaknya, kesan pertama adalah ringan ya. Ini beratnya nggak sampai 2 kg, kira-kira 1,5 ya mungkin ya. Terus habis itu yang kedua, kesan yang kedua adalah bodinya sebenarnya dari plastik ya, dari plastik, cuma dikemas dengan baik oleh HP yang kelihatannya cukup premium ya. Habis itu selain itu ini logonya ya, logo HP biasa ada di tengah-tengah dan agak berkilau kalau kena cahaya. Habis itu yang selanjutnya, kesan berikutnya adalah tipis ya, jadi ringan, body cukup premium dan tipis. Itu adalah kesan pertama saya ketika mengambil laptop ini ya, membawa laptop ini dan memegang laptop ini. Oke, kita lanjutkan dan coba hidupkan ya. Oh ya, sebelum dihidupkan kita mau lihat dulu bagian dalamnya. Bagian dalamnya juga sama ya. Ini sebenarnya plastik, cuma HP itu sangat pintar mengemasnya sehingga barangnya itu kelihatan premium sekali. Kelihatan seperti menggunakan aluminium atau logam ya. Tapi sebenarnya ini adalah plastik ya, mungkin polikarbonat ya. Terus selain itu di sini ada stiker Office Home and Student 2019 dan stiker Intel. Sisanya tidak ada karena memang tidak menggunakan VGA discrete. Habis itu keyboardnya juga bagus, tapi bukan full size keyboard ya, karena tidak ada numpad. Habis itu di sini ada touchpadnya, yang mana touchpadnya ini cukup nyaman. Dan yang paling saya suka itu adalah sudah ada dedicated buttonnya. Jadi dedicated buttonnya untuk klik kiri dan klik kanannya sudah ada. Jadi ini yang saya suka. Habis itu di sini juga speakernya ada di depan ya. Jadi langsung menembak ke atas, dan di sini ada lubang ya, lubang untuk mengeluarkan udara panasnya yang ditembak ke arah layar atau displaynya. Oke, bodinya lumayan bagus. Habis itu di sebelah kirinya ada Kensington lock, USB Type-C dan SD card reader. Habis itu ada beberapa tombol indikator, dan di sebelah kanannya ada USB 3.1 ya, 2 USB 3.1, audio jack, HDMI dan LAN port beserta DC in. Oke, belakangnya nggak ada apa-apa. Oke, kita coba hidupkan. HP, logo HP langsung keluar ya. Jadi sebenarnya saya sudah install ya, jadi laptop ini sudah siap dipakai karena memang yang punya ini teman saya, yang mana saya belikan laptopnya, dan karena minta tolong untuk dibelikan dan dipilihkan laptop yang sesuai budget, yaitu sebesar 5 jutaan. Jadi saya pilihkan yang ini, yang mana sudah dikonsultasikan dengan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan sangat ingin laptop HP ini karena memang desainnya sangat kekinian.
Terus selain yang saya suka, selain touchpadnya juga, saya suka dengan tombol on off-nya ya, tombol powernya yang mana sudah terpisah dengan keyboardnya, jadi tidak nyatu dengan keyboard. Kalau biasanya yang nyatu dengan keyboard itu yang sulit, karena biasanya banyak yang tidak terbiasa dengan tombol power yang ada di keyboard, sehingga secara tidak sengaja bisa terpencet pada saat menggunakan keyboard. Oke, ini sudah ada tampilan depannya. Oke, lanjut ke bagian baterai. Setelah saya cek, ini baterainya lumayan besar ya, yaitu sebesar 41 Wh. Kenapa saya bilang besar 41 Wh itu? Karena ini adalah laptop yang rendah daya. Performanya memang tidak besar ya, karena memang ini untuk diperuntukkan untuk aktivitas ringan, kerja ringan kayak ngetik script ataupun buat PowerPoint dan lain sebagainya. Yang mana 41 Wh itu saya rasa cukup besar ya, karena laptop saya ini aja Asus TUF ini cuma 49 Wh dengan prosesor yang H-series ya. Tentunya ini malah kurang bagi laptop seperti ini. Tapi kalau laptop seperti HP yang menggunakan Intel Celeron N4000, saya rasa ini sudah lumayan cukup ya. Baterai 41 Wh itu lumayan cukup ya, dengan adaptornya yang dayanya sebesar 45 watt, jadi cukup. Lalu dari segi layar ini, nah ini menggunakan layar 60 Hz ya, 60 Hz dengan panel TN resolusi HD, jadi cukup lah untuk di harga segini. Nah, untuk dari sisi dapur pacunya, laptop ini ditenagai oleh Intel Celeron N4000 dengan TDP-nya 6 watt dan teknologi arsitekturnya itu 14 nanometer. Jadi ini sudah yang terbaru dari Intel ya, jadi sudah menggunakan 14 nanometer. Karena yang terbaru dari Intel itu memang 14 nanometer dengan 2 core 2 thread. Jadi ini laptop 2 core 2 thread. Sehingga ini kalau diharapkan untuk bermain game juga ini tidak layak ya. Jadi memang ini bukan untuk laptop game, jadi ini hanya untuk produktivitas ringan. Nah, untuk digunakan untuk desain juga nggak cocok. Begitu juga jika seandainya digunakan untuk editing video ya. Jadi saya sarankan sih mungkin masih bisa, cuma saya sarankan lebih ke produktivitas ringan ya, sekedar untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh, misalkan pakai Zoom, habis itu PowerPoint dan lain sebagainya, itu masih bisa. Habis itu dari segi RAM, ini RAM-nya sudah menggunakan RAM DDR4 4 GB ya, 4 GB, dan di sini saya lihat ada hanya satu slot. Jadi slotnya hanya satu. Jadi sudah terisi DDR4 4 GB single channel yang jalan di 3200 MHz. Wow. Jadi memori RAM-nya memang di memori RAM 3200 MHz, cuma laptop ini dengan prosesor Intel Celeron dia hanya bisa bekerja di 2400 MHz. Jadi yang nanti akan dibaca itu adalah 2400 MHz ya. Seperti itu. Terus menggunakan Intel UHD Graphics 600. Dia tidak menggunakan VGA dedicated lagi ya. Jadi karena sudah langsung di integrated CPU-nya. Oke. Jadi laptop ini juga sudah menggunakan backlight keyboard ya. Yang mana backlight keyboardnya menggunakan warna putih. Lalu di sini tidak ada pengaturan tingkat cahayanya, hanya hidup mati dia, hanya hidup dan mati. Tapi sudah lumayan karena sudah diberikan keyboard. Ketika nanti ingin kerja di malam hari yang penerangannya kurang, bisa menggunakan backlight keyboard ini ya. Jadi lumayan lah. Oke, jadi itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan tentang laptop ini ya. Dari segi laptop ini juga
belum bisa dibuka dengan satu tangan, jadi masih harus dibuka dengan dua tangan. Nah, jadi bisa saya simpulkan, jadi laptop ini sangat cocok bagi yang punya budget pas-pasan tapi sangat membutuhkan laptop untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh maupun untuk kegiatan produktivitas ringan ya. Yang mana dengan harga 5.100.000 kalian bisa mendapatkan sebuah laptop yang dengan desain yang sangat keren, kekinian, habis itu dengan bobot yang cukup ringan, body yang cukup premium, habis itu kapasitas storage-nya 1 TB ya, tapi masih menggunakan hard disk. Cuma setidaknya 1 TB itu saya rasa sudah sangat-sangat cukup untuk banyak kalangan untuk menyimpan beberapa file maupun hal-hal pentingnya. Selain itu hemat daya, terus bonusnya banyak. Sudah touchpadnya sudah enak dan ada dedicated buttonnya, tombol power sudah terpisah dengan keyboard, habis itu speakernya sudah langsung nembak ke atas, jadi suaranya mungkin bakalan lebih bagus. Terus di sini layarnya 60 Hz dengan panel TN memang, tapi setidaknya sudah cukup ya bagi di harga segini. Sudah ada webcam juga, jadi bagi yang mau zoom bisa. Apa lagi ya? Oh ya, bonusnya juga ya, bonus Office Home and Student 2019, Windows Ori. Office-nya bisa berlaku seumur hidup ya. Habis itu dapat mouse juga lumayan, jadi kerjanya lebih enak dengan ada mouse-nya. Habis itu juga dapat tas ya. Oke, tuh. Jadi kesimpulannya seperti itu ya, seperti yang saya bilang, jika seandainya kalian butuh laptop dengan harga yang terjangkau, cukup 5 juta saja, habis itu bonusnya cukup banyak, desainnya kalem, keren, dan premium, lihat premium, ringan, sehingga dengan ringan ini bisa dibawa kemana-mana dengan mudah, otomatis cocok juga bagi orang yang punya mobilitasnya tinggi, seperti itu. Jadi itu saja mungkin dari saya tentang laptop HP 14S CF 2017 TU. Sekian video saya, like bagi yang suka dan dislike aja bagi yang suka, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian agar banyak yang tahu informasi tentang laptop ini. Jangan lupa juga like dan komen jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan ataupun mungkin ada hal-hal yang salah dari penyampaian saya, dan juga subscribe channel ini agar kalian bisa selalu up to date dengan video-video menarik dari channel ini. Oke, kalau gitu saya Mr. Agus pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye.